Shalom, selamat sahabat pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Selamat mengikuti KKR dengan tema Discovering Jesus, Deep Dive into the Bible. Saya diminta untuk menyampaikan pelajaran rumah tangga pada sahabat pagi ini dengan satu judul Anak Korban Ambisi Orang Tua. Orang-orang tua tentu kita senang ketika kita memiliki anak hadir di keluarga kita, di tengah-tengah keluarga. Tentu pemandangan yang lazim, orang tua terutama ibu-ibu ya bangga menceritakan ya bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anaknya dari hari ke hari. Ketika sudah mulai belajar jalan, dia ceritakan ke teman-teman ibu-ibu yang lain. Ketika sudah mulai bicara walaupun terbata-bata, dia ceritakan. Ketika bertumbuh semakin besar lagi, semakin banyak lagi kebisaan anak kita itu dan semakin seru lagi tentu ceritanya. Banyak orang tua yang dari kecil mendorong anak-anaknya untuk apa? Untuk mulai mengikuti berbagai macam kegiatan. Ketika mulai banyak yang bisa dilakukan oleh anak kita, mulai kita ikutkan berbagai macam kegiatan-kegiatan selain kegiatan-kegiatan di sekolah. Ada yang dikirim ke kursus musik, ada yang dikirim ke bahasa asing, kursus matematika, tari balet, olah vokal, olahraga yang bermacam-macam, termasuk juga bela diri dan lain-lain. Ya, kalau itu dilakukan atas minat dan bakat anak, sebenarnya tidak masalah. Ya, dan bahkan itu sangat bagus. Ya ada boleh juga ketika bermaksud untuk melihat sebenarnya ini bakat anak ini mau kemana, dicoba berbagai macam kegiatan, boleh-boleh saja. Ya, tapi yang jadi masalah sering terjadi juga anak-anak itu dipaksa untuk apa? Mengikuti semua kegiatan itu sampai-sampai apa? Mereka kehilangan waktu untuk istirahat, kehilangan waktu untuk bermain. Ingat, dunia anak adalah dunia bermain, ya. Jadi kalau sepanjang hari kita ambil semua waktunya anak-anak itu untuk berbagai macam kegiatan yang serius-serius itu, kapan dia punya waktu bermain, kapan dia punya waktu bersosialisasi dengan teman-temannya. Sehabis pulang sekolah kemungkinan masih ada ekstrakurikuler. Ya, dari sekolah ya mungkin harus diikuti. Lalu anak masih juga apa? Harus ikut kursus yang macam-macam tadi itu. Nah, kalau anaknya tidak ikuti, oh siap-siap saja ya. Orang tua bakal apa? Oh bisa ngomel-ngomel. Kamu itu ya ini papa buat, mama buat supaya kamu pintar, supaya kamu begini, supaya kamu begini. Dan bahkan ada juga yang sampai diantar paksa ke tempat kursusnya atau ke tempat kegiatan tadi. Padahal anak tadi bilang capek ma, capek pak gitu ya. Nah bukan hanya itu. Ya berkembang lagi kebiasaan anaknya tadi, ada juga yang menjadi bahan pamer ya. Bahan pamer orang tua di medsos, di sekitar tempat tinggal, bahkan di gereja. Ada banyak orang tua yang maunya anaknya harus tampil di semua ya. Walaupun akhirnya guru sekolah sahabat anak-anaknya cukup kesulitan sekali untuk untuk menampilkan anak itu. Lalu bagi beberapa keluarga yang ekonominya baik, mungkin saja penampilan penampilan sang anak atau penampilan anak-anak sering juga dieksploitasi oleh orang tua, didandanin macam-macam ya. Dengan tujuan apa? Supaya menjadi perhatian bagi orang banyak. Yang notabene sebenarnya orang tahu kalau itu sebenarnya gambaran dari selera orang tuanya. Lalu ketika Ketika terus semakin bertumbuh remaja, masuk usia sekolah menengah, orang tua juga turut andil menentukan jurusan yang harus diambil. Oh, di Indonesia ini ya di mayoritas keluarga sangat lazim ada anggapan bahwa anak yang membawa kebanggaan itu jika anaknya ngambil jurusan IPA, ya. Banyak orang tua paksa harus ambil IPA. Kalau enggak diomelin atau bahkan enggak didukung. Yaudah kalau kamu enggak mau ambil IPA, enggak papi sekolahkan. Tidak mami sekolahkan. Orang tua cerita kemana-mana kalau anaknya masuk jurusan IPA. Dan bahkan ada kecenderungan seperti merendahkan yang masuk ke jurusan IPS. Oh enggak berhenti sampai di situ. Ya, ketika masuk bangku kuliah, bahkan kita orang tua juga sudah ikut dari awal mengarahkan harus ambil universitas ini.
ya, bahkan harus ngambil fakultas dan jurusan tertentu yang sudah ditentukan oleh orang tuanya. Ini demikian sedikit dari bagaimana anak-anak betapa sering menjadi korban eksploitasi atau mungkin tidak punya pilihan-pilihan yang diberikan kebebasan ke mereka untuk memilih mana sebenarnya yang paling mereka minati, yang paling mereka senangi. Nah, yang menjadi penyebab anak korban ambisi orang tua bisa bermacam-macam. Ya, satu, kemungkinan ada ambisi orang tua yang tidak kesampaian. Hal ini sering terjadi. Orang tua yang gagal jadi dokter, dia paksa anaknya jadi dokter. Ayahnya yang gagal jadi tentara, anak lakinya dipaksa jadi tentara. Ibunya gagal jadi psikolog, dia mau anaknya jadi psikolog, dan seterusnya. Lalu penyebab yang kedua adalah keberhasilan orang tua sering dijadikan tolok ukur. Orang tua yang berhasil ingin anaknya seperti dia juga. Orang tua yang berhasil menjadi pegawai negeri, punya jabatan tinggi di eselon, sampai eselon yang tinggi, lalu dia mau anak harus masuk pegawai negeri saja. Atau yang kerja di BUMN atau kerja di perusahaan asing, dia mau anaknya dijadikan anaknya itu seperti fotokopinya dia. Ayahnya sukses jadi insinyur sipil, dia mau anaknya harus jadi insinyur sipil. Padahal itu karena orang tuanya berkeyakinan kalau menjadi insinyur hanya dengan menjadi insinyur sipil lah orang sukses. Ibunya berhasil jadi notaris, dia mau anaknya menjadi notaris juga karena dia pikir jadi notaris ini yang bikin berhasil. Penyebab yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan sangat memberi pengaruh besar. Lingkungan keluarga besar atau masyarakat yang didominasi oleh semangat kompetisi, semangat bersaing, kecenderungan akan memicu orang tua juga ikut berkompetisi melalui anaknya. Masyarakat yang menghargai keberhasilan seseorang dari pendidikan dan materi akan mendorong orang tua untuk memicu anak-anaknya mampu memiliki pendidikan tinggi dan materi yang banyak. Masyarakat yang paradigmanya mengukur kesuksesan seseorang itu dari kekayaan yang diperoleh, maka orang tua ada kecenderungan orang tua akan memaksa atau mengarahkan anaknya ke jalur-jalur yang membuat dia supaya kaya. Nah, jadi pengaruh lingkungan ini sangat besar. Apa dampaknya? Hal ini membawa dampak buruk kepada anak-anak, baik secara psikis maupun fisik. Kalau dampak secara psikis atau emosi, pertama stres. Bapak Ibu, anak-anak kita itu stres. Kalau kita paksa harus ini, itu, nggak ada sempat istirahat. Stres dipaksa karena apa? Karena harus mencapai standar tertentu oleh orang tuanya. Stres ini akhirnya apa? Bisa mengakibatkan gangguan kepribadian ke si anak. Mulai dari mulai muncul rasa karena berada di tekanan, lalu lama-kelamaan tidak nyaman, muncul depresi, gangguan kecemasan, gangguan obsesif kompulsif dan lain-lain. Saya beberapa kali cukup sering menemukan anak-anak yang punya kecemasan yang luar biasa. Ketika diselidiki apa penyebabnya? Karena dia diberi pressure oleh orang tuanya, harus seperti yang orang tuanya harapkan dan harus seperti tolok ukur yang orang tuanya capai. Lalu dampak yang kedua, anak marah. Anak marah. Banyak anak-anak korban ambisi orang tua tampil sebagai apa? Akhirnya mudah marah. Lalu kita pikir orang tua berpikir bahwa ini anak nggak bisa dibilangin, nggak bisa dididik ini, atau bandel ini, nakal ini. Kita lupa bahwa penyebab kemarahannya dia itu atau ekspresi marahnya dia itu adalah ungkapan dari rasa protesnya terhadap kebebasan dia yang kita renggut. Lalu emosinya menjadi tidak stabil. Emosi tidak stabil karena dia melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak menikmati. Apalagi kalau misalnya ketika melakukannya itu
tidak ada penjelasan yang cukup mengapa harus seperti itu. Sering terjadi memang kita orang tua memberi instruksi kepada anak-anak untuk melakukan A, B, C, D itu tanpa mereka tahu why, mengapanya. Ya. Lalu apa lagi? Bukan tidak mungkin selain marah, emosi tidak stabil, bukan tidak mungkin menunjukkan perilaku apa? Agresivitas. Ya. Mudah marah, lalu agresif, bertindak kasar. Pintu dibanting, ya, ditegur sama kakaknya gampang marah atau gampang ngamuk, atau katakanlah misalnya ada yang salah sedikit, langsung menunjukkan perilaku agresif, serang ke orang lain. Nah, ini terjadi karena apa? Mereka melakukan sesuatu yang terpaksa sehingga cenderung akan apa? Mudah marah. Yang ketiga adalah kemampuan sosialisasi yang rendah. Karena apa? Anak jam-jam hidupnya itu sudah dikendalikan oleh jadwal-jadwal kegiatan yang sudah diatur semuanya. Sehingga apa? Mereka kurang bersosialisasi, kurang bisa rileks, ya, tidak terbiasa bermain-main, bercanda dengan teman-temannya. Lalu yang keempat, akhirnya apa? Anak-anak bukan tidak mungkin menunjukkan apa? Perilaku yang toleransinya rendah. Toleransi rendah artinya apa? Gampang frustrasi. Ya, gampang frustrasi. Yang kelima, minder atau rendah diri. Apalagi ketika apa? Ketika anak tadi tidak bisa memuaskan ambisi orang tuanya. Dampak yang lain adalah apa? Dampak fisik. Sakit fisik karena kelelahan atau psikosomatis. Ya, ini psikosomatis, psikis dan fisik. Ya. Lalu apa sebaiknya yang dilakukan oleh orang tua? Kita sebagai orang tua sebaiknya apa? Kita boleh saja memiliki ambisi. Tapi jangan menjadi anak kita itu yang kita paksa untuk memenuhi ambisi kita. Apalagi kalau ambisi kita yang tidak tercapai. Ingat ya bahwa anak memiliki hak untuk memilih ambisi yang sesuai dengan apa? Karunia yang sudah Tuhan berikan. Oleh karena itu, kita merekomendasikan kepada kita para orang tua, satu, mengenali. Tugas kita orang tua adalah mengenali apa sebenarnya potensi, minat, bakat, kemampuan anak kita. Tugas kita memfasilitasi, ya, memfasilitasi kegiatan-kegiatan apa yang membuat dia senang, yang memunculkan dia punya minat yang besar. Lalu setelah mengenali tadi, lalu kedua memfasilitasi, yang ketiga kita motivasi. Bisa saja mungkin anak kita ketika melakukan hobinya, melakukan potensinya, mengeksplor minatnya, bisa saja dia ada jatuh bangun. Tugas kita adalah apa? Memotivasi, mengatakan bahwa itu adalah bagian dari proses keberhasilan. Jangan langsung kita rendahkan. Kita langsung mengungkapkan hal-hal yang membuat anak kita merasa mentalnya down, jatuh. Kamu begitu aja nggak bisa kok. Itu kecil. Kalau bagi papa dulu, bagi mama dulu gampang itu. Ya, itu adalah ungkapan-ungkapan yang menjatuhkan. Tapi kita bisa ungkapkan misalnya, nggak apa-apa nak. Itu kamu kan karena belum pengalaman. Dicoba lagi, itu nanti kalau sudah terbiasa akan bisa. Lalu kita evaluasi. Evaluasi perkembangannya sejauh apa. Apa kunci keberhasilannya. Apa penghambat keberhasilannya. Karena kemalasan kah? Karena memang tidak mampu kah? Atau karena kelelahan fisik kah? Atau apa? Kita coba evaluasi. Lalu apapun hasilnya. Yang kelima, kita orang tua belajar menerima. Apapun hasilnya, kita tunjukkan apa? Penerimaan kita. Jangan karena berhasil baru kita puji-puji, karena belum berhasil lalu kita apa? Kita rendahkan, kita omelin, bahkan kita ancam. Kita belajar menerima, karena ketika kita menerima kehadiran mereka dengan apa adanya, dengan segala usaha yang mereka sudah lakukan, itu akan membuat mereka apa? Lebih percaya diri lagi. Hal yang kita harus hindari kalau kita tidak menerima mereka apa adanya, bisa memancing perilaku agresivitas anak kita ya di sekitar lingkungan kita. Karena apa? Karena ketika kita sebagai orang tua kayak menunjukkan penolakan, maka dia berpikir orang tuaku saja sudah menganggap saya apa? Saya orang tidak berhasil, saya orang yang begini, yang semua label-label negatif. Maka apa? Dia mulai membenci diri sendiri. Ya, mulai membenci diri sendiri, dan bisa saja apa? Mulai dia ekspresi dari membenci diri sendirinya itu apa? Dia mulai terganggu berinteraksi dengan orang lain. Hal yang pantang dilakukan oleh orang tua apa? Jangan menjadikan diri sebagai tolok ukur. Kalau papa dulu gampang itu, dan apa-apa harus kita tolok ukur. Kenapa?
Setiap orang adalah unik Tuhan ciptakan. Tidak ada yang sama walaupun itu anak kita sendiri. Keberhasilan diri kita tidak bisa kita jadikan apa? Dasar tolok ukur keberhasilan anak. Tugas kita adalah apa? Mengenali, memfasilitasi, memotivasi. Lalu hal yang pantang berikut lagi adalah apa? Membanding-bandingkan. Ya, kita bandingkan anak kita, anaknya si Anu bisa, anaknya si Anu bisa. Ya, kita bandingkan anak kita dengan anak orang lain, ya. Lalu dia nanti apa? Dia nggak percaya diri keluar atau dia marah sama orang yang dibandingkan. Kalau kita bandingkan dengan misalnya siapa? Dengan siblingnya, dengan saudara sekandungnya, kakak aja bisa, kenapa kamu nggak bisa? Ya, adik bisa, kok kamu nggak bisa? Nanti dia akan marah kepada subjek yang dibandingkan. Kita tidak perlu membanding-bandingkan. Lalu ya, jangan merendahkan. Ya, jangan ada ungkapan baik lewat verbal maupun non verbal yang menunjukkan apa bahwa kita merendahkan hasil yang dia capai, atau kebalikan dari merendahkan, jangan juga over glorifikasi. Ya, bagi anak yang berhasil, beri pujian yang sepantasnya. Ya, beri pujian yang sepantasnya, jangan berlebihan apalagi dijadikan pameran, ceritakan kemana-mana. Ya, tidak pada konteksnya menceritakan sampai anak kita itu sendiri apa? Anak kita sendiri itu risih dengan kita cerita terlalu berlebihan. Biarlah anak-anak kita itu apa? Bertumbuh, berkembang, mencapai ambisinya. Sesuai dengan apa? Potensi yang Tuhan sudah karuniakan kepada masing-masing mereka. Mereka adalah anak-anak titipan Tuhan kepada kita. Ya, itu yang dipercayakan kepada kita. Jangan kita eksploitasi sesuai dengan standar kita. Tapi apa? Biarlah kita selalu berkonsultasi dengan Tuhan, membantu anak-anak kita agar apa? Agar anak-anak kita ini berkembang sesuai dengan karunia-Nya. Mereka senang, mereka mengakui bahwa mereka punya karunia dan itu datang dari Tuhan. Ketika mereka berhasil dengan karunia-Nya, ajarkan mereka apa? Untuk mengucap syukur dan mengakui, memuji bahwa ini datangnya daripada Tuhan. Kepada kita para orang tua, ketika kita mengeksploitasi anak-anak kita sesuai dengan ambisi kita, sesungguhnya kita sedang apa? Sedang membangkitkan amarah anak-anak kita. Nasihat firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 4 berbunyi, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran dan nasihat Tuhan ya mengatakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan masing-masing karunia yang unik kepada setiap anak, kepada setiap orang. Tugas kita kepada orang tua adalah bagaimana kita mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang menjadi berkat sesuai dengan potensi dan karunia mereka masing-masing. Kalaupun kita mengembangkan potensi mereka, mengembangkan bakat mereka, mengembangkan minat mereka, biarlah itu bukan karena mau berkompetisi dengan orang lain, tapi melatih mereka melalui bakat, potensi, minat yang Tuhan berikan kepada anak kita masing-masing. Kita latih mereka untuk apa? Satu, mengakui, menerima bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Lalu apa? Menggunakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga itu menjadi apa? Sehingga itu menjadi karunia rohani. Karena bakat yang tidak digunakan untuk berkat bagi orang lain, itu berhenti hanya sebagai talenta saja. Tapi bakat, minat, potensi, ya, kepintaran, kemampuan yang digunakan menjadi berkat untuk orang lain, itulah yang menjadi karunia rohani. Dan biarlah anak-anak kita didik, kita latih sedari kecil agar mereka selalu menjadi berkat melalui karunia rohani yang Tuhan berikan kepada mereka. Tugas kita orang tua bukanlah apa? Bukanlah meneruskan ambisi kita yang tidak kesampaian. Tapi tugas kita adalah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ingin jadi apa anak yang Tuhan percayakan ini? Berikan hikmat kepada kita agar kita bisa menjadi apa? Menjadi mitra Allah, bergandengan tangan dengan Allah, dengan Tuhan, membawa anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa?
sesuai dengan keinginan Tuhan. Demikian pelajaran rumah tangga yang boleh kami sampaikan, kiranya ini menjadi berkat bagi rumah tangga kita masing-masing. Kita sebagai orang tua bangga punya anak-anak yang menjadi karunia. Anak-anak juga hidup bertumbuh berkembang dalam kenyamanan dan mereka merasakan berkat Tuhan ada di dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita.